wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Doni di Bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita mulai belajar fisika hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, materi kita hari ini mengenai gerak melingkar ya, dimana kita akan membahas 3 subtopik, yaitu ada gerak melingkar beraturan, kecepatan linier dan anguler, dan yang ketiga ada percepatan sentripetal. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu gerak melingkar beraturan. Atau di sini kakak singkat dengan GMB ya. Oke. Nah, suatu gerak melingkar beraturan yaitu GMB ini adalah suatu gerakan yang lintasannya berupa lingkarannya. Nah, jadi kalau kakak gambarkan, jika ada sebuah benda berbentuk lingkaran, di sini titik pusatnya, dia memiliki 2 kecepatan ya. Yang pertama itu adalah kecepatan linier. Kecepatan linier ini namanya kecepatan linier, dan ini namanya kecepatan anguler atau kakak singkat dengan omega ya. Jadi V itu adalah kecepatan linier. Satuannya itu meter per sekon, dan omega itu adalah kecepatan sudut atau anguler ya. Ini satuannya adalah radian per sekon. Nah, untuk materi ini kita hanya mempelajari gerak melingkar beraturan ya, dimana ini kata kuncinya kecepatannya adalah konstan, V-nya adalah konstan atau tetap. Nah, dalam gerak melingkar beraturan ini kita dapat menghitung periode suatu bendanya, frekuensinya, di mana rumusnya F sama dengan 1/T, atau boleh juga T sama dengan 1/F, atau boleh juga F sama dengan N/T ya. Jadi kita bisa menghitung frekuensi putarannya, periode putarannya, dan N banyak putarannya. Agar lebih jelas, kakak buat di sini ya, di mana N itu banyak putaran, T itu periode, F itu frekuensi, hingga getaran per detiknya satuannya hertz. Oke, sampai di sini. Agar adik-adik lebih paham, mari kita lihat pembahasannya. Oke adik-adik, kita lihat pembahasan mengenai rumus yang sudah kakak jelaskan tadi. Di sini ada soal pengantar yang pertama, di mana katanya sebuah roda sepeda memiliki kecepatan angular sebesar setengah radian per sekon. Berapa kalikah roda sepeda itu berputar selama 8 detik?
Ya, jadi dipahami soalnya di sini ada kecepatan angularnya sebesar setengah radian per sekon dan berputar selama 8 detik. Yang ditanya ban sepedanya berapa kali berputar. Oke. Selanjutnya kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui pada soal. Ini kecepatan angular yaitu omega ya, setengah radian per sekon dan T-nya adalah 8 detik. Yang ditanya N sama dengan berapa? Nah, jawab. Dari rumus F sama dengan N per T, maka N sama dengan F dikali T. Nah, di sini kita menemui masalah di mana frekuensinya belum diketahui ya. Nah, dari omega sama dengan setengah radian per sekon, maka kita tentukan dulu lah frekuensinya. Di mana omega sama dengan setengah radian per sekon. Ya, kita tahu adik-adik bahwa omega itu adalah kecepatan angular yang bisa disederhanakan menjadi 2Vf ya. Nah, di sini sudah muncul F-nya. Maka setengah sama dengan 2Vf, di mana F sama dengan, nah ini dikali silang aja boleh ya adik. Jadi sebelum ini biar tidak bingung kakak buat seperti ini, 4Vf, maka F sama dengan 1/4 V ya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ini karena yang ditanya itu N. Nah, N sama dengan F dikali T. F-nya 1/4 V, T-nya itu 8 detik. Nah, kita tahu nilai V itu 22/7 boleh, 3,14 boleh ya. Maka ini 1/4 dikali 22/7 dikali 8. Nah, sederhanakan dulu apa yang bisa disederhanakan. Seperti ini ya, boleh. Oh, dengan 8 saja ya. Kita coret ya. Dengan ini ya. Maka ini hasilnya 2. Selanjutnya maka hasilnya 44 dibagi 7. Ini dapatnya sekitar 6,3 sekian kali ya. Jadi kita genapkan saja menjadi 6 kali. Kita lihat opsinya adalah B. Jadi ban sepedanya tadi berputar sebanyak 6 kali selama 8 detik. Oke adik-adik, selanjutnya kita ke kecepatan linier dan angular. Yang pertama kakak mulai dari kecepatan linier ya. Kecepatan linier. Nah, ini disimbolkan dengan V ya. Oke, karena kita belajar DMB, maka tadi kakak ingatkan V-nya itu konstan ya. Konstan. Maka kita memakai rumus V pada GNB, yaitu V sama dengan S per T. Nah, untuk gerak melingkar sedikit di uraikan rumusnya menjadi S-nya menjadi 2V R per T ya. Jadi untuk gerak melingkar ini, untuk menghitung kecepatan liniernya, kita bisa memakai rumus 2Vx per T, di mana T-nya ini adalah periode dan R adalah jari-jari lingkaran itu sendiri. Ya. Atau biar lebih paham, kakak buat saja di sini di mana V itu adalah kecepatan linier meter per sekon
V itu boleh bernilai 22/7 atau 3,14, dan R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke kecepatan angular. Ini disimbolkan dengan omega ya. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwa kecepatan angular itu adalah kecepatan suatu benda yang bergerak secara berputar ya, atau berotasi. Disimbolkan dengan omega, satuannya radian per sekon. Di mana rumus dari omega ini adalah omega adalah V per R ya. Atau boleh juga disederhanakan menjadi omega sama dengan 2VF. Ya adik-adik. Nah, karena F itu adalah F tadi bisa disederhanakan menjadi 1/T, maka omega juga bisa berupa 2V per T ya. Jadi kakak buat di sini di mana omega itu adalah kecepatan angular dengan satuannya adalah radian per sekon. Ya, jadi untuk kecepatan angular rumusnya omega sama dengan V per R. Omega bisa disederhanakan menjadi 2VF. Karena F itu sama dengan 1/T, maka rumusnya juga bisa berubah menjadi omega sama dengan 2V per T. T besar itu periode, T kecil waktu ya. Oke, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat pembahasan soalnya. Tadi kita lihat pembahasan mengenai kecepatan linear dan angular yang sudah kakak jelaskan tadi. Di sini katanya ada sebuah roda bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Jari-jari roda tersebut 0,7 meter. Periode putar roda adalah, jadi kita analisa di sini ada 4 meter per sekon, ada 0,7 meter, dan yang ditanya adalah periode. Jadi kita lihat apa-apa saja yang diketahui di soal. Diketahui kecepatan tetap itu V ya, itu 4 meter per sekon. Jari-jari tadi kakak simbolkan dengan R, itu 0,7 meter, dan yang ditanya adalah T ya. Jawab. Nah, untuk mencari T, maka ini kita sederhanakan dari omega ya. Omega sama dengan 2V per T ya. Tapi karena yang diketahui hanya ini, maka kita cari dulu dari omega. Tapi sebelumnya kita lihat dulu satuannya. Ini sudah pas ya, meter, tidak ada masalah. Tinggal masukkan saja di rumus. Nah, karena rumus omega itu sama dengan V per R, dan omega itu bisa kita sederhanakan menjadi 2V per T, maka ini sama dengan V per R ya adik-adik. Jadi di sini udah sampai di sini, semua yang kita butuhkan ada pada soal ya. Kita lihat T-nya yang ditanya, V-nya ada, dan R-nya ada. Jadi supaya adik-adik tidak bingung dalam pemakaian rumus ya. Munculkanlah apa yang ditanya dengan apa-apa saja yang diketahui pada soal tadi, maka dihubungkanlah. Selanjutnya kita masukkan angka yang sudah disediakan tadi, berarti ini 2V per T sama dengan V-nya 4,
dan R-nya 0,7. Nah, kalau ada masalah seperti ini langsung saja dikali silang ya. Maka ini 2V kali 0,7 itu sama dengan 4T ya. Maka T sama dengan 2V kali 0,7 dibagi 4 ya. Selanjutnya supaya mudah, matikanlah apa yang bisa. Sebelumnya kita sederhanakan dulu ya apanya, V-nya ya. Maka ini 2 kali 22/7 kali 0,7 per 4 ya. Jadi ini supaya mudah, kakak ganti saja dengan 7 kali 10 pangkat min 1 sama ya adik-adik. Tujuannya supaya ini bisa dimatikan. Oke, maka selanjutnya T sama dengan 2 dikali 22 itu 44 dikali 0,1 per 4. Maka jawabannya adalah 1,1 sekon ya. Atau ini bisa juga kita matikan, sini komanya pindah ke sini, ininya habis, boleh ya. 4,4 kali 1 bagi 4 1,1. Maka jawabannya adalah C. Jadi tergantung adik dalam menyelesaikan masalah matematikanya ya, gimana bentuknya agar lebih mudah. Kalau bisa bentuknya disederhanakan sedemikian rupa agar hasilnya bisa cepat didapat seperti kakak tadi ya. Oke, selanjutnya untuk soal pengantar yang ketiga, sebuah materi bergerak melingkar peraturan dengan kecepatan angular 5 radian per sekon. Jika jari-jari lintasannya 2 meter, besar kecepatan linearnya adalah. Jadi kita analisa apa yang diketahui di soal, ada kecepatan angular. Jari-jari lintasannya, yang ditanya kecepatan linear. Jadi dari soal kita dapat mengetahui omeganya ya 5 radian per sekon. Dan jari-jarinya adalah 2 meter. Yang ditanya adalah V-nya. Jawab. Nah, ini ya. Sebelumnya perhatikan dulu satuan-satuannya. Ini sudah pas, ini sudah pas, jadi tidak ada masalah ya. Yang diketahui adalah kecepatan angularnya, jari-jarinya 2, dan besar kecepatan linearnya yang ditanya. Nah, dari rumus omega kita ketahui bahwa omega itu sama dengan V per R ya adik-adik. Maka ketika V yang ditanya itu menjadi omega dikali R, dikali silang saja ya. Maka selanjutnya V sama dengan omeganya 5, R-nya 2, maka kecepatan linearnya adalah 10 meter per sekon. Dan optionnya adalah B. Jadi kita lanjutkan dengan subtopik percepatan sentripetal ya. Jadi di sini baru masuk percepatan, yaitu percepatan adalah kecepatan yang berubah ya. Percepatan sentripetal di sini, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran ya. Nah, jadi percepatan sentripetal bisa disimbolkan dengan AS ya. Kita tahu simbol dari percepatan itu A, dan sentripetalnya kita buat S.
di mana rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R ya adik-adik. Di mana kita ketahui V itu bisa disederhanakan menjadi omega R. Maka rumusnya bisa kakak sederhanakan menjadi AS sama dengan omega R, karena ini kuadrat, maka omega kuadrat R kuadrat per R ya. Nah, karena ini mengandung banyak R, maka ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kakak matikan, tinggal satu ya. Maka AS boleh juga rumusnya omega kuadrat per R ya. Nah, di mana AS itu adalah percepatan sentripetal dengan satuan radian per sekon kuadrat. Oke, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat pembahasan soalnya. Oke adik-adik, di sini ada soal mengenai percepatan sentripetal. Kita lihat di soal pengantar nomor 4, katanya sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Jika kecepatan linearnya 10 meter per sekon, hitunglah percepatan sentripetalnya. Oke, di sini ada 2 meter dan 10 ya. Kita lihat apa-apa saja yang diketahui. Di mana 2 itu kakak simbolkan dengan R ya, jari-jari itu 2 meter. Dan 10 itu kakak simbolkan dengan V, itu 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan sentripetalnya. Nah, jadi untuk menjawab, lihatlah rumus dengan mengkaitkan, hubungkan dengan apa yang dibutuhkan di soal ya. Di sini ada R dan V. Jadi ini ada 2. Jadi lebih tepatnya kita memakai rumus yang ini ya, karena mengandung V dan R. Di sini tidak diketahui omega pada soal. Oke, langsung saja. Percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per M. Kita lihat satuannya ini sudah sama-sama MKS ya, meter kiloskop, jadi bisa langsung. Maka ini 10 kuadrat dibagi 2 itu sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 radian per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah A ya. Oke adik-adik, sekianlah pembahasan materi fisika kita hari ini dengan judul gerak melingkar. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik semua. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, silakan kita diskusikan di grup yang sudah ditentukan. Bersama Bimbel Master Ilmi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.